Anda akan segera mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Shalom komunitas IPM yang berkemenangan. Jangan menyerah. Siapa bilang manusia tidak dicobai? Yesus saja dicobai saat dia sedang berpuasa. Matius 4 ayat 1-11, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat ini berkata yang membawa Yesus ke padang gurun adalah roh, yaitu Roh Kudus. Ini puasa yang berat, tetapi puasa Yesus adalah puasa tidak makan. Banyak hamba Tuhan yang menafsirkan demikian, karena ayat 2 berkata, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Kalau Yesus tidak makan dan tidak minum, maka pastilah ayat 2 berkata, maka hauslah Yesus, karena kesengsaraan haus akan lebih dahsyat menyerang daripada lapar. Karena haus kita dapat dehidrasi, apalagi di padang gurun yang temperaturnya bisa lebih dari 40 derajat Celcius. Jadi selama di padang gurun, saya yakin Yesus tetap dilayani para malaikat untuk menyediakan minuman, atau roh menempatkan Yesus di padang gurun yang ada oasenya. Itu bukti di dalam setiap ujian yang Roh Kudus izinkan terjadi dalam hidup kita, tetap Roh Kudus dan para malaikat Tuhan kirim untuk menjaga kita, orang percaya. Coba Anda mulai buka mata iman Anda. Saya yakin Anda akan dapat melihat penyertaan Allah di saat kita sedang di padang gurun. Saat seperti itu kondisi Yesus, dia mendapat 3 pencobaan. Pencobaan pertama adalah pencobaan pembatalan puasa dan ketaatan melaksanakan perintah iblis dalam ayat 3 dan 4. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus memberitahu untuk melawan iblis harus menggunakan firman Tuhan, sehingga ayat 4 mematahkan semua perkataan iblis tadi. Bila Yesus tergoda membuat batu menjadi roti, artinya puasa Yesus batal, dan yang membatalkan puasa Yesus adalah iblis, sehingga Yesus berhasil diperintah iblis, tapi Yesus berhasil mematahkan godaan iblis itu. Pencobaan kedua, iblis mencoba Yesus untuk mendemonstrasikan kekuasaan, ayat 5-7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait suci, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus yang oleh roh dibawa ke padang gurun, iblis kali ini membawa ke bumbungan bait suci. Ada perpindahan tempat. Apabila Yesus melompat menaati perintah iblis, artinya iblis punya wewenang memerintah, dan rencana keselamatan dapat gagal, karena banyak orang akan menyaksikan seolah-olah Yesus akan bunuh diri, atau menyaksikan para malaikat menolong dia, sehingga tersialah berita heboh dan tidak ada penyalipan, karena mereka melihat Yesus dilayani para malaikat. Dan iblis akan terus mendakwa kita sebagai manusia berdosa, karena Yesus saja bisa diperintah iblis, tapi Yesus menang atas cobaan ini. Pencobaan yang ketiga, pencobaan pembatalan rencana jalan salib, ayat 8-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka kata Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan terjadilah komunitas IPM. Yesus pindah tempat lagi ke gunung yang sangat tinggi. Memang kalau kuasa roh bekerja, kuasa roh itu tidak dibatasi oleh tempat. Roh itu dapat berpindah dalam waktu yang hanya beberapa detik. Dan seperti jadi dia waktu dibawa ke surga, dia berkata, kalau saya berpikir saya ingin ke sana, tahu-tahu dia ada di sana. Saya ingin ke sana, tahu-tahu dia sudah ada di sana. Jadi jangan heran
jadi perpindahan dalam waktu yang sangat singkat. Dan saat ini Yesus dibawa ke atas gunung yang tinggi untuk iblis mengadakan tawar-menawar barter untuk iblis memberikan seluruh dunia ini, dan Yesus tidak perlu mati minum cawan untuk menanggung dosa dunia di atas kayu salib. Karena Yesus mati untuk menanggung dosa dunia di atas kayu salib, tujuannya adalah untuk merebut apa yang dikuasai iblis, karena iblis sebelumnya telah dibuang ke dunia dan dia menguasai dunia dengan dosa-dosa yang ditimpakan kepada umat manusia, dosa-dosa yang iblis ikatkan kepada manusia hingga manusia tidak bisa lepas dari perbudakan dosa. Iblis menawarkan barter, tetapi Yesus berkata, "Nyala iblis, sebab pada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ayat 11 berkata, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saat orang menghadapi pencobaan dalam kehidupan, ada dua reaksi yang banyak terjadi umumnya. Pertama, berkeluh kesah, atau yang kedua, tetap bersyukur. Kalau orang percaya mengetahui ada berkat di balik semua pencobaan, maka seharusnya bilang kita tetap bersyukur. Setiap pencobaan yang kita dapat lalu mendatangkan urapan baru dalam hidup kita. Setelah kita berhasil melewati pencobaan itu dan menang, Tuhan Yesus telah berpuasa 40 hari di padang gurun dan menang, dan akhirnya dia mendapatkan pelayanan para malaikat. Kita orang percaya setelah melewati pencobaan dan menang, Tuhan beri urapan kemenangan itu. Ada 2 atau 3 urapan yang kuat sekali yang Tuhan berikan kepada saya tanpa ada maksud menyombong, hanya saja karena saya menyadari hari inilah yang Allah mau kerjakan di dalam pelayanan kita. Anda pun yang menang dalam pencobaan tertentu, percayalah urapan itu tetap tinggal dalam diri Anda, dan coba Anda melayani orang yang mengalami proses seperti yang Anda alami dan belum menang di dalam proses itu. Coba Anda layani dengan urapan yang Anda miliki itu, maka pelayanan Anda akan jauh lebih efektif dan orang itu akan dipulihkan karena pelayanan Anda, karena urapan itu tinggal tetap dalam diri Anda, dan urapan itu Anda butuhkan untuk Anda dapat melayani lebih efektif. Yang pertama, karena saya lebih 6 tahun tidak punya anak dan saya akhirnya mendapatkannya melalui iman. Sekarang saya dan istri kalau mendoakan pasangan tidak punya anak, banyak sekali yang terkabul. Bahkan sopir kami pun yang belum percaya Yesus, kami doakan setelah menunggu 4 tahun, dalam waktu sekitar 3-4 bulan akhirnya mendapatkan anak. Urapan kedua yang saat saya mendoakan orang yang mengalami kebangkrutan, banyak dari mereka akhirnya dipulihkan karena saya juga pernah melalui proses ini dan menang, dan urapan itu tetap tinggal dalam diri saya sehingga pelayanan saya cukup efektif di dalam mendoakan dan melayani orang-orang yang sedang mengalami proses kebangkrutan atau kehancuran dalam usahanya. Proses yang ketiga adalah saya juga disembuhkan dari sakit pendarahan yang luar biasa sekali bertahun-tahun, dan itu bisa berhenti karena kuasa Tuhan yang begitu dahsyat, dan urapan kesembuhan itu juga Tuhan berikan pada kami sehingga kami dapat melayani dengan lebih efektif. Lihat Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry. Baru saja Anda mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Untuk pelayanan dan kaunseling, hubungi hotline Inspiratif Power Ministry di 087 87 5000 030.